Sahabat berbagi, dalam proses lahirnya seorang bayi ada beberapa pilihan. Di antaranya adalah persalinan normal, persalinan dengan vakum, persalinan dengan sesar. Nah, pilihan persalinan sesar ini adalah suatu proses pilihan terakhir apabila memang tidak memungkinkan lahir secara normal maupun dengan vakum. Untuk indikasinya, seperti indikasi pada ibu, indikasi kepada bayi, itu bisa Anda lihat pada channel YouTube saya sebelumnya. Tapi yang saya mau ceritakan kali ini adalah apa sih yang harus dilakukan atau persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan dari proses awal Anda dinyatakan harus sesar sampai proses Anda pulang. Proses sesar ini ada dua, ada yang kita sebut dengan proses sesar yang elektif atau terjadwal, ada juga proses sesar yang emergensi atau SITO. Nah, untuk proses emergensi, biasanya kita tidak melakukan persiapan yang terlalu ribet. Jadi biasanya begitu dinyatakan, oh ini harus segera sesar, misalnya dalam kondisi adanya perdarahan hebat, di mana ada terjadinya stres janin, detak jantung bayi menjadi sangat cepat atau sangat lambat, adanya proses kesulitan atau lamanya persalinan secara normal yang tidak mungkin dilanjutkan, kemudian harus segera sesar. Jadi ini adalah suatu proses yang kita katakan emergency atau SITO. Jadi persiapannya biasanya antara 1-2 jam langsung kita siapkan untuk operasi sesar. Ada lagi yang kita sebut dengan proses sesar secara elektif atau terjadwal. Jadi karena terjadwal, memang kita sudah tentukan kapan waktu untuk sesarnya. Tentunya indikasi jadwal tersebut adalah indikasi medis. Jadi di mana ada masalah dengan panggul, ada masalah dengan bekas operasi sebelumnya yang menyebabkan Anda harus melakukan operasi sesar. Nah, kalau terjadwal biasanya kita perlu melakukan persiapan-persiapan dengan baik. Di antaranya adalah kita lakukan persiapan puasa. Jadi puasa 6-8 jam, ini tujuannya adalah supaya dalam saluran pencernaan Anda kosong, tidak ada cairan maupun tidak ada makanan. Karena pada saat proses operasi sesar, apabila Anda dibius, dalam kondisi tidur atau terbius, mungkin saja ada cairan atau makanan yang keluar. Kalau Anda tidak cukup puasanya, ini akan masuk ke dalam paru-paru dan itu akan sangat membahayakan buat Anda. Kemudian kedua adalah proses pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Biasanya dokter akan melihat apakah ada masalah atau ada kontraindikasi untuk persalinan secara sesar, di mana akan dilakukan tindakan anestesi. Jadi laboratorium akan diperiksa, pemeriksaan dasar laboratorium, kemudian nanti akan juga dilakukan pemeriksaan bagaimana tekanan darah Anda, bagaimana detak jantung Anda, kemudian bagaimana juga kondisi irama EKG jantung Anda. Jadi ini adalah suatu persiapan yang dilakukan sebelum operasi sesar dilaksanakan. Setelah itu kita juga lakukan bersihkan rambut-rambut kemaluan. Jadi kita lakukan cukur di situ. Kemudian apabila Anda belum bisa buang air besar secara alami, biasanya dilakukan klisma, yaitu dikuras lambung Anda supaya Anda bisa keluar kotoran. Bertujuan adalah setelah Anda proses persalinan sesar, Anda kan masih baring di tempat tidur. Jadi Anda tidak perlu repot-repot untuk kamar kecil untuk buang air besar. Jadi ini tujuannya adalah untuk membersihkan supaya lebih mudah dan lebih nyaman setelah proses operasi sesar. Ya, setelah tadi persiapan puasa, pemeriksaan laboratorium, dan semuanya sudah siap, maka setengah jam sebelum jadwal operasi Anda sudah didorong ke kamar operasi. Sebelum masuk kamar operasi ada ruang persiapan. Di situ biasanya akan dilakukan pemasangan infus. Jadi infus dipasang di ruang persiapan, pasang infus, kemudian setelah itu Anda didorong ke dalam kamar operasi. Di dalam kamar operasi nanti dokter anestesi akan melakukan tindakan pembiusan, ya. Jadi biasanya pembiusan dilakukan adalah secara spinal. Jadi dilakukan pembiusan di daerah tulang punggung. Nah, untuk teknik biusnya ini juga sudah pernah saya bahas di konten YouTube saya sebelumnya. Anda bisa cari di sana, ya. Apa bedanya spinal, apa bedanya epidural. Setelah dilakukan proses pembiusan, biasanya kita lakukan pembersihan atau lakukan tindakan A dan antiseptik di daerah perut Anda. Jadi di sini dibersihkan, kemudian juga dipasang selang urin atau selang kateter, ya. Jadi ini tujuannya untuk menampung, untuk melihat berapa banyak cairan urin yang ada selama proses operasi berlangsung dan setelah operasi ini berlangsung. Jadi ini untuk monitoring dan juga untuk memudahkan Anda pada saat selesai operasi Anda tidak harus naik turun tempat tidur untuk buang air kecil. Jadi selang kateter ini dipasang setelah dilakukan tindakan anestesi atau pembiusan. Selesai semua dilakukan tindakan ada antiseptik, sudah dipasang selang kateter, kemudian Anda akan diberikan kain penutup yang sifatnya adalah steril. Jadi dilakukan penutup, kemudian setelah itu kita mulai proses penyayatan. Nah, proses penyayatan ini biasanya kita lakukan secara bertahap. Jadi sayatan di luar adalah sayatan yang melintang, ya. Kemudian lapis demi lapis kita sayat, mulai dari lapisan kulit, kemudian lemak, kemudian daerah situ otot. Nah, kemudian dari situ nanti kita ada sayatan yang lebih ke arah vertikal. Jadi tidak semua terus sampai ke dalam sayatannya melintang, tapi ada fase di mana kita harus menyayat secara horizontal. Nah, setelah itu kita akan menembus daerah peritoneum, kemudian nanti kita akan lihat adanya
rahim, ya, rahim dengan bayi di dalamnya. Jadi belum lahir langsung nih, setelah kita sayat, kita masuk dalam rongga perut, nanti di situ kita akan melihat rahim. Dari situ setelah rahim kita akan lakukan penyisihan daerah kandung kemih. Kandung kemih kita sisihkan ke arah bawah, kemudian kita lakukan sayatan secara melintang. Ya, daerah ini yang kita sayat, ya, kita sebut sebagai SBR atau segmen bawah rahim. Setelah kita sayat, kemudian barulah di situ akan terlihat lapisan selaput ketuban tadi. Ya, ketubannya kita pecahkan, baru setelah itu bayi keluar. Bayi lahir, kemudian kita akan bersihkan jalan nafas bayi, kemudian kita potong tali pusatnya. Setelah itu baru kita lakukan proses melahirkan plasenta atau ari-ari. Ya, jadi itu adalah satu proses di mana dari awal persiapan sampai bayi lahir dan plasenta lahir. Setelah plasenta lahir, biasanya kita lakukan mulai penjahitan sayatan tadi. Ya, kita jahit lapis demi lapis. Jadi proses dari awal mulai sayat luar sampai bayi lahir itu perlu waktu hanya sekitar 5-10 menit, tidak lama. Yang lama adalah proses di mana kita merapihkan kembali. Jadi bongkarnya cepat, tapi pasangnya merapihkan lagi perlu waktu. Mungkin sekitar 20-30 menit kita untuk merapihkan lagi sayatan yang sudah kita kerjakan. Nah, bayi yang kita lahirkan, kita lakukan IMD atau inisiasi menyusui diri di dalam kamar operasi. Bila kondisi ibu baik dan kondisi bayi baik. Nah, ini biasanya nanti akan didampingi oleh dokter anak. Dokter anak akan mendampingi untuk melihat proses IMD tadi, ya. Jadi IMD dilakukan selama ibu nyaman dan selama bayi nyaman. Setelah itu baru bayinya akan dibawa ke kamar bayi. Nah, dalam proses operasi sesar di dalam kamar operasi, karena anestesinya hanya setengah badan, jadi ke atas ibu bisa mendengar suara tangis bayi, ibu bisa melihat bayinya dan bisa melakukan IMD. Jadi ibu tidak terbius seluruhnya, karena teknik anestesinya hanya setengah badan. Nah, di proses ini biasanya ibu ada kecemasan. Nah, untuk mengurangi kecemasan, ya tergantung kamar operasi, biasanya ada fasilitas musik. Jadi Anda bisa mendengarkan musik, Anda bisa ngobrol dengan tenaga medis yang ada. Jadi suasananya cukup nyaman, tidak usah takut dengan suara-suara alat-alat operasi yang mungkin dalam bayangan Anda sesuatu yang sangat menyeramkan, sangat menakutkan. Tapi sebenarnya kita bisa ciptakan suasana yang cukup nyaman selama proses persalinan sesar tersebut. Ya, jadi selesai kita rapihkan, kita tutup, kemudian kita bersihkan. Setelah itu ibu kita pindahkan ke ruang pemulihan. Di ruang pemulihan ini biasanya kita akan observasi dulu selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Kita cek apakah semuanya stabil, tidak ada perdarahan dan segala macam. Setelah itu nyaman, ibu kita pindahkan ke ruang perawatan. Nah, di ruang perawatan biasanya kita lanjutkan untuk proses menyusui tadi. Ya, jadi proses menyusui dilanjutkan. Ya, perawatan biasanya perlu waktu. Jadi kalau hari ini operasi 24 jam biasanya selang kateter masih terpasang, ibu masih kita monitor, infus masih terpasang. Tapi setelah 24 jam kita harapkan semua sudah bisa dilepaskan dan ibu sudah bisa beraktivitas normal. Ibu sudah harus jalan, sudah beraktivitas, mengurus bayi, memandikan bayi, menyusui, ya, buang air besar, buang air kecil secara mandiri. Besoknya hari ketiga baru kita nyatakan bahwa ibu bisa istirahat di rumah atau lanjut istirahat di rumah. Ya, jadi itu adalah suatu tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses sesar mulai dari awal sampai ibu pulang dari rumah sakit. Proses melahirkan sesar adalah suatu proses yang memang sangat nyaman. Ya, jadi Anda tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas dengan proses sesar. Tapi sekali lagi, sesar ini adalah suatu tindakan dilakukan terakhir apabila tidak memungkinkan lahir secara normal dan tidak bisa dengan tindakan persalinan yang lain. Saya Dr. B. Abidin, senang bisa berbagi.